proses penciptaan manusia itu melalui perut seorang ibu dan melewati 4 fase. Fase pertama namanya fase nutfah, fase kedua namanya alaqah, dan fase ketiga namanya mudghah. Dan yang terakhir fasenya adalah peniupan ruh kepada sosok jasad yang telah sempurna penciptaannya pada 4 bulan. Pada setiap fase itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Total 4 bulan. Dari 4 bulan total tersebut, maka teman-teman semuanya perhatikan, ketika Allah meniupkan ruh ke perut itu, yang ada di sana calon manusia, sempurnalah menjadi sosok manusia. Maka di usia 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, manusia yang berada dalam kandungan seorang ibu itu sudah bisa mendengar, sudah bisa memahami, dan sudah mengetahui suasana di luar, dan dia sudah meraba-raba, oh begini, oh ini suara ayah saya, oh ini suara ibu saya, oh ini suara detak jantung ibu, oh ini orang lagi berantem di luar nih, oh orang lagi baca Al-Quran ini, oh orang sedang baca kucu-kucu hotai ini di pagil. Dia tahu. Bayi itu tahu. Maka teman-teman semuanya, di 4 bulan itulah ketika ditiupkan ruh, Allah menentukan takdir. Tapi sebelum ketentuan takdir, ada kontrak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Allah adalah, alastu bi rabbikum? Kira-kira kalau bahasa kita, ya, ngaku enggak kalau aku ini penciptamu? Dan hamba yang barusan saja disatukan ruh dan jasadnya, langsung ia berkata, bala syahidna, betul Tuhan, kami ngaku kami adalah hambamu dan kami ini akan mengabdi padamu. Maka ditentukan takdirnya. Apa pertama? Takdir pertama tentang jumlah usianya. Lalu kedua rezekinya, tapi jumlahnya. Yang ketiga ajalnya. Kemudian yang terakhir surga atau neraka. Namun ingat, Allah tidak menentukan cara mengakhiri hidup kita. Allah juga tidak menentukan cara memperoleh rezeki kita. Allah juga tidak menentukan ajalnya harus seperti apa. Allah juga tidak menetapkan kamu pokoknya harus jadi neraka, pokoknya harus masuk surga. Tidak. Semua itu berada di diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana akhir hidup kita? Jumlah usianya Allah sudah tentukan. Tapi proses meninggalnya, caranya apakah sedang sholat, caranya apakah sedang maksiat meninggalnya, caranya apakah sedang olahraga, caranya apakah sedang nonton film tiduran, caranya apakah sedang melakukan banyak aktivitas lainnya, itu semua pilihan kita masing-masing. Maka untuk cerdas memilih yang salah dan yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kita akal dan hati. Diberi akal untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan diberikan hati untuk apa? Untuk menjadi supervisor, untuk menjadi pembimbing akal ini kalau berpikir. Maka teman-teman semuanya, di sisi lain Rasulullah SAW juga beliau bersabda bahwa sesungguhnya manusia itu sudah ditetapkan takdirnya 500 tahun sebelumnya. Berapa tahun? Ketika ia bertemu dengan sosok jodohnya, itu karena memang Allah sudah tentukan sejak 500 tahun lalu. Maka siapapun yang mencoba menghalang-halanginya, mencoba merintanginya, tidak akan pernah ada yang bisa kalau itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan tugas kita sekarang adalah mari menjadi pemain terbaik, mari menjadi hamba yang terbaik, mari menjadi pemain dunia pada skenario yang Allah tetapkan ini menjadi yang paling terbaik. Kenapa? Karena pemain terbaik sebagai hamba terbaiklah yang akan diberikan rewardnya.
Kalau tidak jadi pemain yang terbaik, tidak ada hadiahnya. Maka ketika jadi pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Ketika menjadi seorang talibul ilmi, jadilah talibul ilmi terbaik. Ketika menjadi seorang ustaz, maka jadilah ustaz yang terbaik. Ketika menjadi seorang pejabat, maka jadilah pejabat terbaik. Ketika menjadi seorang pekerja, apapun pekerjanya, jadilah pekerja yang terbaik. Dan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dibimbing, dimudahkan, ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Kita tutup sampai di sini dan semoga insyaallah ilmu yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat para pendengar dan teman-teman semuanya dan membawa keberkahan untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.